Sahabat, kali ini kita akan masak nasi gandul. Bahan-bahannya adalah Oke, kita akan mulai masak. Dan ini bumbu-bumbu tadi setelah dihaluskan, ditumis, jadinya seperti ini. Untuk menyingkat waktu, saya sudah menumisnya terlebih dahulu. Kita siapkan air panas. Lalu masukkan santan. Aduk rata ya, santannya tidak perlu terlalu kental. Lalu bumbu yang sudah kita tumis, kita masukkan ke dalam santan yang sudah mendidih. Kita masukkan juga bumbu pemasak empal. Sambil menunggu matang, saya menyiapkan nasinya dulu. Nasi gandul biasanya dimakan dengan empal, daging, juga baceman jeroan sapi. Selain itu ada tempe goreng yang biasanya kalau di Pati itu enak banget tempenya. Ini wangi banget karena tadi seperti kita lihat bumbu-bumbunya tuh rempahnya banyak banget, aneka rempah dan rimpang. Lalu kita hidangkan dengan sepotong tempe goreng. Nah, Mike udah jadi nih nasi gandulnya. Katanya Michael doyan banget nasi gandul. Udah jadi aja. Ini apa tadi namanya? Nasi gandul dari daerah Pati di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya. Waduh ini nih. Baunya ya? harum ya. Rasanya nih. pengen langsung nyendok aja. Tapi kalau ini sekarang saya udah kedatangan sahabat saya yang jago nari. Karena ada hubungannya juga. Nasi kan bahannya dari beras dan padi ya awalnya. Betul. Mereka ini juga akan jago menari tarian yang menggambarkan atau bercerita tentang Dewi Sri. Dewi Sri, Dewi Padi ya. Kesuburan gitu ya, yaitu tarian Gambyong. Ini dia nih sahabat di rumah, Nova dan Siska. Bagi Nova Ramawati dan Siska Dwi Jayanti, tarian tradisional bukanlah hal tabu. Keduanya bahkan sepakat tarian tradisional wajib dilestarikan. Nova sudah mengenal tarian sejak masih kanak-kanak. Awalnya, sang ibulah yang meminta perempuan kelahiran Tangerang tahun 1995 ini untuk menari tarian tradisional. Sejak saat itulah, Nova tertantang untuk menyelami tarian tradisional. Total, ia sudah menguasai sekitar 20 tarian tradisional. Sementara Siska menjadikan tarian sebagai hobinya sejak kelas 4 SD. Perempuan kelahiran Purwokerto tahun 1993 ini menganggap tarian tradisional otentik dan syarat makna. Lewat menari, Siska bahkan bisa tampil di Istana Negara pada tahun 2007. Tapi sebelum kita mempersilahkan mereka nih untuk menari, sabar dulu ya. Saya mau nanya dulu nih ke Mbak Lydia. Ini pengen tahu soal makanan nasi gandul sebenarnya. Ini historinya seperti apa sih sejarahnya? Jadi nasi gandul ini berasal dari Pati, khususnya di daerah Gajah Mati. Jadi kalau kita lihat warung-warung nasi gandul di Pati itu biasanya nasi gandul Gajah Mati. Karena memang dari daerah situ namanya ya. Nah,
kenapa namanya nasi gandul? Iya. Gara-garanya awalnya tuh dipikul. Oh. Jadi pikulnya itu kan bergoyang-goyang tuh, Iya. gundal gandul. Jadilah namanya nasi gandul. Walaupun sudah ada warung yang tetap permanen, Iya. nggak pakai pikulan lagi, namanya tetap nasi gandul. Jadi awalnya tuh berjualannya dipikul Iya, gitu pikul, ya? muter. Muter gitu. Wow. Nah kamu gimana tanggapannya Nova dan juga Siska? Kalau tahu bahwa nasi gandul tuh ternyata ada cerita di balik itu, ada historinya gitu. Tentunya kalau saya sendiri cukup bangga ya Kak, karena ternyata banyak sekali keanekaragaman budaya Indonesia, termasuk nasi gandul ini yang merupakan kuliner asli dari Pati, Jawa Tengah. Karena jujur untuk saya sendiri, sepertinya jarang sekali ya nasi gandul ini ada di Jakarta. Iya ada, tapi jarang ya. Jarang. Kalau soto banyak. Iya, tapi Coba nasi ceritakan gandul, kalaupun ada di mana itu, Cing? ada di Ada. daerah Pesanggerahan. Nah ini kan bicara soal nasi gandul, tapi bicara soal tari gambyong sendiri ini kan syarat dengan tradisi juga ya. Mungkin bisa dibantu nggak ceritakan juga ke sahabat di rumah, historinya seperti apa sih tari gambyong ini? Oke, jadi kalau tari gambyong sendiri itu tarian yang berasal dari Surakarta, dari Jawa Tengah. Jadi pada zaman dahulu tarian ini sering dipertunjukkan untuk kegiatan upacara seperti upacara pemanenan padi atau menanam padi yang ditujukan agar pertaniannya itu menjadi subur dan terus hasil panennya melimpah. Jadi tarian gambyong ini diumpamakan seperti Dewi Padi atau Dewi Sri yang sedang menari. Sekedar menambahkan sedikit nih ya kakak-kakak, untuk yang dinamain Sri Gambyong itu dulu penari waktu zamannya itu adalah biasanya digunakan di Keraton Mangkunegara. Jadi beliau itu diundang untuk sebagai penari kondang lah ya pada zamannya. Jadi untuk sekarang penari tersebut karena namanya Sri Gambyong itu jadi dipakai untuk penari tari sekarang yang digunakan di setiap acara nikahan, hari rakyat dan yang lainnya, karena begitu luasnya, terus juga dengan bisa mengajak untuk orang untuk ikut menari, menikmati tarian tersebut. Jadi pengen ikutan nari kalau nonton. Oke. Kita bisa ikutan nanti Bisa. ya. Tapi kalian berdua menguasai tari gambyong ini berapa lama? Butuh waktu berapa lama? Kalau untuk berapa lamanya tidak bisa diperkirakan misalkan 1 tahun atau 2 tahun, karena untuk menguasai tarian ini perlu wiraga, wirama dan wirasa sendiri. Jadi perlu penghayatan, perlu menyatu dengan tarian ini. Jadi untuk berapa lamanya perlu waktu sih untuk. Ya kalau kalian sendiri menguasainya berapa? Hampir 6 bulan, setahun? Kalau Belajarnya? untuk belajarnya sih Lebih Kak. Lebih. Buat satu tarian ya. Iya. Wow, udah nggak sabar nih sahabat di rumah untuk menyaksikan langsung penampilan dari Siska dan juga Nova. Silakan bersiap-siap ya. Makasih. Waduh. Wah, terima kasih juga Mbak Lydia sudah menemani saya. Terima kasih Kita sama-sama. hari ini belajar banyak hal ya sahabat di rumah ya. Tentang beragam masakan tradisional. Dan tidak terasa sudah 1 jam saya menemani Anda semua sahabat di rumah. Semoga dengan apa yang kita saksikan selama 1 jam ini, begitu banyak ragam makanan tradisional di sekitar kita yang patut kita lestarikan. Kalau bukan kita lagi yang bangga, siapa lagi? Ya sudah seharusnya kita bangga dan melestarikan. Semoga ini menginspirasi Anda semua. Kita jumpa lagi minggu depan dengan topik yang berbeda. Sekarang saatnya kita nikmati bersama ya Mbak Lydia. Dan sahabat di rumah, penampilan tarian gambyong dari Siska dan Nova. Thank you.